Negara yang tidak bisa menjaga kedaulatannya diobrak-abrik, ditindas, diinjek-injek, dibom, diduduki, diusir dari tanahnya. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat apa yang terjadi di Libya. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Kita lihat apa yang terjadi di Yaman. Kita lihat apa yang terjadi di Suriah. Kita lihat apa yang terjadi di Irak. Kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan. Manakala elitnya, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cepat, dengan damai, dengan arif, dengan jujur. Itu nasib bangsa-bangsa. Ini sejarah peradaban manusia. Mari kita lihat bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh umat Islam pasti mengerti, faham sejarah Islam itu pun, bahwa sebuah peradaban, sebuah pemerintahan, sebuah katakanlah kerajaan sekalipun, imperium sekalipun, harus terdapat unsur-unsur tertentu. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang bangsa, tentang negara, saya ingin mengutip sebuah ajaran yang menjadi pelajaran dalam sebuah peradaban Islam yang terkenal dan kesohor, yaitu Imperium Ottoman, Imperium Osmani. Dalam Imperium Ottoman terdapat, mereka punya akademi gubernur. Mereka negara yang sangat canggih pada saat itu. Karena itu kalau tidak salah, Ottoman itu dari 1299 sampai 1923 itu berapa itu? 700 tahun lebih. Peradaban 700 tahun. Uni Soviet 70 tahun bubar. Yugoslavia sekitar itu 70 tahun bubar. Begitu banyak negara bubar nggak sampai 100 tahun. Kekaisaran ini bertahan 700 tahun lebih. Dan dia punya satu ajaran yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya untuk kita fahami. Dan semua calon gubernur, istilahnya semua calon pemimpin masuk ke akademi ini dan dikasih salah satu ajarannya yang sangat sederhana. Satu rangkaian kalimat, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Mungkin karena Palestina dan mungkin karena saudara-saudara kita, negara-negara yang dikatakan ya negara-negara Arab, negara Muslim yang berada di situ, Mesir, Yordan, Suriah, Lebanon, tentaranya tidak kuat. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Jadi ini pelajaran ya. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya,
Tidak mungkin ada negara yang berhasil, yang langgeng tanpa keadilan. Ini saya kira pelajaran bagi kita. Marilah kita membangun negara yang adil. Rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat. Dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum peradaban manusia. Pelajaran mereka 700 tahun. Saya kira bapak-bapak sebagai ahli di bidang agama Islam faham bahwa dalam Islam pun pemimpin itu harus mengerti, harus faham tentang perang. Kita tidak ingin perang, tapi kita mengerti mereka yang tidak kuat akan ditindas, dan kita pernah mengalami. Marilah kita jujur, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran lagi di negara-negara barat. Negara barat itu mengajarkan hampir di setiap sekolah mereka, di universitas mereka, di fakultas-fakultas mereka, apalagi fakultas strategi dan fakultas perang. Kita negara keempat terbesar di dunia. Saya kira tidak ada satupun fakultas di Indonesia yang judulnya adalah Fakultas Ilmu Perang. Nggak ada kan? Tidak ada kan? Sekarang ada mulai kajian pertahanan, kajian sedikit. Kalau kita ke negara barat, ya, di situ ada, di Inggris itu ada King's College, ya. Dia punya fakultas namanya War Studies, kajian perang. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih aktif, saya mengerti tentang hal itu, dan saya mencoba mengirim perwira Indonesia untuk sekolah di situ. Sangat sulit, ditolak. Saya lobby lagi, saya minta lagi, akhirnya diterima. Tapi si mahasiswa kita itu, si perwira muda itu, diintimidasi, di cywar. Kemudian dikatakan, kamu boleh belajar di sini, tapi kau tidak dapat gelar. Benar ini kejadian. Perwira itu saya panggil. Perwira itu masih saya ingat namanya, Restu. Waktu itu dia masih mayor atau nama lengkapnya apa? Restu, siapa Fri? Restu. Saya panggil dia, Restu. Kamu berangkat ke situ, kau belajar dan kau siap tidak dapat gelar. Tapi yang penting, saya menginginkan ada perwira Indonesia yang belajar apa yang mereka ajarkan di situ. Jadi masalah gelar itu urusan belakang. Nanti kita cari kepada kamu gelar. Dia belajar di situ tanpa dikasih gelar. Rupanya pemerintah Inggris nggak enak. Ada perwira muda mau belajar tanpa dikasih gelar di ujung pelajarannya. Akhirnya dikasih lagi, kamu boleh habis kau selesaikan di sini, kau belajar di universitas lain, di situ kau dapat gelar master. Jadi kalau orang biasa satu kali belajar dapat gelar, dia harus 2 kali belajar dapat gelar. Tapi enggak, tidak apa-apa, kita terobos. Pertama kali perwira Indonesia masuk di fakultas itu. Salah satu ajaran mereka sangat sederhana.
Itu mereka sebut dengan hukum Thukydides, yang terdiri dari hanya satu kalimat. Hukum Thukydides berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, yang lemah harus menderita. Ujura, ini ajaran mereka, dan ini diajarkan ke setiap perwira dan pejabat yang akan memimpin dan mengendalikan sebuah negara di negara-negara barat. Dan ini terbukti. Apa yang kita lihat sekarang di mana-mana, kita lihat di Gaza, ada sebuah negara merasa kuat, dia ingin berbuat apa yang dia bisa berbuat. Dia mau bom, dia mau hancurkan, dia mau usir, dia mau duduki, karena dia kuat. Saudara-saudara, perang Ukraina, Rusia dituduh menyerang sasaran sipil, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang kota-kota. Barat berang, marah, dikasih sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Israel menyerang, Israel yang membom sasaran sipil Barat tidak memberi sanksi kepada Israel. Jadi bapak-bapak sekalian, sebagai pemimpin umat, sebagai ulama, marilah kita sadar ini, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, bukannya kita akan aman-aman saja, bukannya kita akan baik-baik saja kalau kita tidak bertekad untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Nasib kita, ya, kita harus jujur, kita harus koreksi diri kita. Bangsa kita ini, bangsa Nusantara ini, datang dari berbagai puluh suku bangsa, ya. Pada dasarnya sifat kita ini ramah. Sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, ramah kepada tamu. Bener kan, ibu-ibu? Iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga, pinjam gula, pinjam beras kalau perlu, karena kita hormat sama tamu. Benar nggak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di Barat, saya paham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk ke rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar
Prabowo, kok di sini ya, ini buku-buku, kok belajar, saya makan dulu sama keluarga saya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka gitu. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang. Ini. Nah, saking baiknya kita didatangi. Nusantara ini didatangi dari ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang. Datang pertama dia mau dagang. Dia minta izin ke sultan-sultan kita. Pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten, bolehkah kita dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang. Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan, sekarang nggak pakai VOC. Sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Tapi ujungnya sama, dia mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera. Pecah, kuasai. Pecah, berkuasa. Divida et impera. Dan sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf, ya ini kita bicara di antara kita, logikanya, kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya, di Sudan. Harusnya 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Tapi kita juga harus akui banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang bingung, di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Apa yang kita lihat di Libya, perang sampai sekarang, perang saudara. Apa yang kita lihat di Sudan, perang saudara. Di antara dua jenderal, satu panglima dan satu wakil panglima,
Mungkin yang wakil panglima pengen jadi panglima, ya kan? Yang panglima nggak kepingin turun perang. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta. Iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara, karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion, tempur semua. Ya kan? Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus, tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh, buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku, ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang, bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya, ya kan? Prof, Pak Jafar Hafsah, bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya. Kalau saya, alhamdulillah, karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi-jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan, saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha, dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit.
Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya suatu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya. Masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali kan, saya enggak. Dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata, ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini, mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2. Tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2. 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari tahun 2003, 2004 sampai sekarang 20 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara, Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama, ya? Ya tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang, bikin konsep visi misi yang bagus, iya kan? Habis itu orang, oh visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya enggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia, dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga.
termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi. Memberi visi dan misi. Pak Nurkolis bicara, saya bicara seperti itu. Habis itu tanya jawab. Tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan. Benar sekali. Kami setuju. Tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkret? Kan? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah akseptabilitas. Tapi yang penting adalah isi tas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis, ya kan? Marah-marah itu. Apa maksudnya? Oh, saya belajar. Oh, begitu, ya kan? Alhasil memang demikian, ya. Nah, demokrasi yang kita bicara, ternyata demokrasi itu tidak gampang. Demokrasi itu sangat mahal. Dan banyak rakyat kita yang hidupnya sangat susah. Dan karena itulah kita harus waspada. Justru karena rakyat kita susah, mungkin saja ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengatur bangsa kita, republik kita, dengan cara-cara yang kita sudah mengerti semua. Jadi bapak-bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, dari sekian puluh tahun kita sampai hari ini, sebagai bangsa dan negara kita pernah mengalami goncangan-goncangan yang besar. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini benar. Ini kita rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Jangan saudara mengira kita dapat kemerdekaan ini dengan gampang. Tahun 78 saya sering cerita. Tahun 78 ya. 30 Honden dulu baru Inlander. Dan ternyata Bapak buka aja sejarah kita. Buku-buku oleh Mokhtar Lubis dan sebagainya. Mereka mengalami di mana-mana. Kita tidak boleh di negara tanah air kita sendiri. Kita dianggap kelas berapa? Kita mengalami. Bapak-bapak kita mengalami. Karena itulah kita berjuang melawan penjajahan itu. Dengan keringat darah dan air mata. Kita tidak terima kemerdekaan ini sebagai hadiah. Kita tidak terima kemerdekaan ini dengan hasil lobby. Tidak. Dengan keringat darah dan air mata. Ribuan korban. Dan banyak ulama dan kiai yang memimpin perjuangan ini, saudara-saudara sekalian. Dan ini terjadi bukan di negara kita saja. Di India, di mana-mana. Dan terbukti. Mental penjajah, mental kolonialis menganggap kita adalah bangsa yang rendah, lebih rendah dari anjing. Di India mereka bilang no dogs and Indians allowed, hampir sama. Ini masih ada Royal Shimla Club. Hah? No dogs or Indians allowed. Dogs and Indians are not allowed. Jadi sama, orang India itu di bawah kita. Saya ini
menyampaikan ini bukan untuk mengajarkan kita membenci orang, tidak. Tapi saya mengatakan kita sebagai bangsa ini terlalu ramah, ya kan? Terlalu baik. Nah, sekarang kita mau jual kelapa sawit ke Eropa, mereka tutup, nggak boleh. Tapi kita buka, dia boleh jual Mercedes ke kita, dia boleh jual BMW, dia boleh jual Volkswagen, dia boleh jual produk-produk dia di Indonesia. Kita mau jual kelapa sawit tidak boleh. Dan sekarang mereka akan mempersulit kita jual kopi, jual teh, jual coklat, jual karet. Mereka akan persulit sekarang ini. Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan cerita sama saya, dia baru pulang dari Tokyo, berunding sama pihak Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita mau jual pisang, nggak boleh. Pisang kita tidak boleh dijual di Jepang. Tapi jalan kita penuh dengan mobil dia, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, motor. Pisang kita nggak boleh kita jual. Saya pernah ditanya oleh Duta Besar Jepang. Duta Besar Jepang tanya, kenapa Indonesia menghalangi ekspor barang-barang tertentu? Saya katakan bahwa kita sekarang tidak mau barang-barang kita, sumber daya alam kita dijual murah sebagai bahan mentah, karena kita mau mengolah bahan-bahan itu untuk menjadi bahan produk-produk industri yang punya nilai tambah. Kita mau barang-barang itu diolah di Indonesia. Saya katakan itu kepada beliau karena kita ingin mencontoh Anda. Kita ingin rakyat kita hidup makmur. Kita ingin rakyat kita tidak menerima UMR terus-menerus. Kita mau anak-anak kita kerja yang baik di pabrik-pabrik. Saudara-saudara, saya sudah ada buku yang saya tinggalkan dan saya siap memaparkan. Jadi sampai sekarang ini baru pembukaan. Salah sendiri mengundang saya. Jadi, saudara-saudara, ya, Presiden Jokowi menjalankan kebijaksanaan hilirisasi. Hilirisasi artinya tidak akan lagi bahan-bahan baku kita, sumber alam kita izinkan dijual murah, dibawa keluar. Enggak. Bikin pabrik di Indonesia. Saya beri contoh satu, nikel. Nikel tahun 2017 masih kita izinkan nikel dijual sebagai gelondongan bahan baku. Penerimaan kita satu tahun 3,3 miliar dolar, kurang lebih 50 triliun. Tahun 2020 pemerintah Joko Widodo melaksanakan larangan ekspor nikel sebagai bahan mentah. Tahun 2022 penerimaan kita naik menjadi 33,3 miliar dolar, naik 1000%. Dengan satu kebijakan, satu larangan, naik penghasilan bangsa kita di satu komoditas naik 1000%. Saudara-saudara sekalian, nilai tambah produk turunan nikel di ujungnya akan naik 67 kali, bukan 1000% lagi.
Ini kunci kemakmuran. Ini kunci Indonesia bangkit. Tapi kita harus berani, karena kita akan berhadapan dengan banyak negara yang tidak suka sama kita. Yakin, karena kita tahu, karena kita faham, karena kita mengerti betapa kayanya bangsa Indonesia, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan ini diambil murah keluar, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita mengalir terus-menerus ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah punya rencana besar, dan itu saya tuangkan dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Di situ sangat jelas, saya ambil rincinya saja. Kita sudah siapkan peta yang kita sebut pohon industri. 21 komoditas. 21 komoditas yang kita tidak akan izinkan dijual murah keluar. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, emas, perak, aspal, minyak, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel. Komoditas-komoditas ini kita akan mengolah di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, 1 kilang minyak di Jepang menghasilkan 70% BBM untuk rakyat. 30%-nya limbah. Yang limbah 30% itu menjadi bahan baku untuk 40.000 pabrik. 1 kilang minyak menghasilkan produk yang akan dipakai oleh 40.000 pabrik. Bisa kita bayangkan ya, berapa insinyur, berapa manajer, berapa sarjana, berapa karyawan. Satu kilang kita, satu komoditas kita bikin petanya. Coba dibuka pohon industri. Coba lihat pohon industri tembaga. Kita bisa lihat turunannya menjadi apa? Berapa ribu pabrik menghasilkan nilai tambah yang luar biasa. Tembaga menjadi bahan-bahan untuk industri elektrikal, industri elektronika, industri otomotif, industri bahan uang, industri kesehatan, industri alat-alat perumahan, industri kimia, industri militer. Satu komoditas yang sekarang ini diambil bahan baku. Kita lihat berapa nilai tambahnya. Ada yang naik 8 kali, 10 kali, 11 kali, 77 kali. Kalau naik 10 kali, itu kan 1000%. Kalau naik 77 kali, berapa itu? 7.000%. Bapak-bapak sekalian, masa depan kita gemilang. Masa depan kita luar biasa. Semua bangsa ahli-ahli semua mengatakan Indonesia akan bisa menjadi ekonomi keempat, kelima terbesar di dunia. Kita bisa lebih kaya dari Jerman. Bisa kita bayangkan enggak? Pasti tidak bisa. Benar enggak? Kita sudah terlalu lama di brainwash bahwa kita negara miskin. Anak ini ada itu
maaf, anggaran tidak ada. Selalu alasannya anggaran tidak ada. Gaji harus rendah. Gaji harus UMR. Barang kita dijual, diolah di situ, kita beli. Nilai naik 77 kali, kita yang beli. Bahan kita. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang apa? Jadi saudara-saudara, karena itulah kita sudah siap, di bukunya ada pohon industri untuk sekian puluh komoditas kita sudah siap. Karena itu saya bersatu sama Pak Jokowi. Mungkin di antara saudara ada yang tidak suka waktu itu. Saya bersatu demi kepentingan masa depan Indonesia. Kita mau diadu domba, kita mau dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Karena itu, kita sekarang harus pandai dan pintar, dan saya yakin rakyat kita sudah tidak suka yang nggak suka dengan mencari kekurangan, mencaci maki, menghardik. Menurut saya, feeling saya, rakyat tidak suka. Rakyat ingin, dan kita harus mewujudkan elit yang rukun, pemimpin-pemimpin yang rukun. Kita bersaing, kita bertanding, tapi setelah pertandingan kita harus bersatu. Kita adalah sama-sama satu bangsa Nusantara, satu keluarga besar Indonesia. Kita tidak boleh ikut permainan orang lain. Kalau kita tidak bersatu, yang nikmat adalah negara lain, kekuatan lain. Saudara-saudara, itu sudah sangat gamblang, sangat gamblang. Karena ini banyak kamera, mungkin ada wartawan, jadi saya nggak mau terlalu terbuka, tapi saudara sudah mengerti apa yang saya maksud. Ya kan? Masa sih nggak mengerti, ya kan? Dan kita juga harus koreksi. Yang saya heran kadang-kadang, ya, saya juga heran kadang. Ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang pinter, dari segi ilmu pinter, tapi tak faham. Pinter tapi tak faham. Mungkin pinter, tapi kepinterannya bisa digunakan oleh bangsa lain. Pinter, tapi tidak mengerti. Ada. Tapi kadang-kadang kita harus jaga, ya kan? Tidak boleh terlalu gamblang bicara. Ya. Tapi para ulama itu punya kemampuan melebihi dari orang-orang biasa. Jadi apa yang saya bicara sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti maksud saya. Ya kan? Dengan demikian, bapak-bapak sekalian, saya sudah menggambarkan dan saudara bisa cek. Kita diramalkan akan menjadi negara keempat terkaya di dunia tahun 2045. Nah, ini juga orang Indonesia, ya, para ulama termasuk, terlalu cepat gembira. Ini sifat orang Indonesia, ya kan? Optimis. Kita bisa ke sana, tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi, pemimpin harus rukun. Jangan marah-marah sekarang. Prabowo sendiri sudah berubah. Prabowo dulu banyak marah-marah, nggak terpilih. Sekarang Pak Prabowo banyak senyum aja lah.
Jadi ya memang kadang-kadang ya ustadz-ustadz saya, guru-guru saya benar. Yang sabar, nah itu. Sabar banget, ya kan? Sabar banget kita. Tapi tidak ada masalah. Karena kita sekarang semakin mengerti, semakin yakin kita. Sudah banyak kekayaan kita dirampok. Banyak sekali, tetap kita kaya raya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Sekarang industri mobil ke arah listrik. Kita punya nikel terbesar di dunia. Baterai harus pakai nikel. Kita punya banyak mineral-mineral yang langka ada di Indonesia. Tapi tadi kita harus waspada dan kita harus pandai menjaga, dan kita tidak boleh dibohongi terus-menerus. Kita tidak boleh dibohongi lagi. Kita tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara sekalian, kita hormat sama negara Anda. Negara Anda hebat, saya akui. Saya sopan sama duta besar Jepang, sopan. Saya mengatakan, saya setuju. Kita mau perdagangan bebas, setuju. Tapi kita juga mau perdagangan adil. Jangan bebas, enak aja untuk lo, benar nggak? Harus baik untuk Anda, harus baik untuk kita. Tidak mau merdeka dengan rakyat kita, UMR, kita tidak mau lagi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan ke duta besar Jepang yang mulia, Anda tahu, rakyat saya sekarang ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Saya bilang, Anda tahu becak? Saya bilang, ya, tricycle, trishaw. Mungkin dia nggak ada becak di sana. Dulu ada. Saya bilang, umur 70 tahun masih narik becak. Ini tidak manusiawi. Luar biasa orang itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Buku ada di hadapan bapak-bapak. Semua ada di situ. Proyek-proyek kita, program kita ada di situ. Kita bertekad membuat terobosan. Kita tidak mau nanti insya Allah akan no. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan nanti ada yang bertanya, apa iya bisa? Kita sudah hitung, kita mau kasih makan kepada semua anak Indonesia dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kita sudah hitung. Nanti ada yang bertanya, apa bisa? Kalau ikan kita dicuri ke bangsa asing, kok bisa? Bagaimana kita mencegah ikan kita diambil, kayu kita diambil, dan sebagainya? Mereka yang merusak hutan kita, sekarang kita mau dihukum. Karena mereka yang merusak, kita yang dihukum. Enak aja. Karena tadi, hukum Tukidides. Karena kau kuat, kau mau dikte aku. Kau mau injek-injek aku. Apa kau mau bikin Indonesia kayak Gaza? Tidak, kita tidak mau. Kita tidak mau jadi bulan-bulanan. Kita hormat sama Anda. Saya katakan ke mereka, politik luar negeri kita adalah non-blok. Kita hormati semua bangsa dan negara. Kita tidak ikut-ikut pro Amerika kah, pro Cina kah, pro Rusia kah, tidak. Kita pro Indonesia. Kita hormat sama Anda, hormat sama Amerika, hormat sama Cina, hormat sama semua. Tapi kita harus kuat. Itu perjuangan yang harus kita lakukan. Apa yang saya sampaikan adalah dari kajian ilmiah, dari sejarah dan dari ilmu-ilmu bernegara. Kita kasih makan siang untuk anak Indonesia, ternyata 60 negara sudah melakukan. Negara-negara yang lebih miskin dari kita
mereka kasih makan ke anak-anak mereka. Karena ini strategis. Saudara-saudara, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.